Oke, selamat malam teman-teman. Hari ini ada video lagi ngebahas tentang seputar kejadian-kejadian yang sedang ramai di sosial media, terutama Twitter, berita-berita Twitter dan di Instagram. Pada episode kemarin sudah ngebahas soal jaring dan kasusnya Adam ya. Oke, lanjut. Ada 5 berita yang akan saya bahas hari ini. Yang pertama ada berita soal Bu Risma yang marah-marah ke ASN, bukan ke ASN langsung, tapi ke ini, Kementerian Sosial yang ada di Jawa Barat. Yang di sana itu lagi menjalankan apa sih? Ada dapur umum gitu untuk membantu masyarakat sekitar lah intinya. Tapi di kantor tersebut justru malah tidak ada ASN-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, berita kedua ada dari Detik. PPKM diperpanjang atau tidak? Ini menurut Pak siapa? Menurut Menteri siapa yang kemarin dipanggil ke ini ya, podcastnya ada di Corbusier ya? Menteri Pak Luhut. Iya, Pak Luhut. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ada dari Kompas. Denda 5 juta kepada pedagang yang langgar PPKM. Kemudian berita keempat ada Satpol PP yang memukul ibu-ibu istrinya pedagang pemilik kafe sepertinya. Istrinya pemilik kafe ya yang sedang hamil. Kemudian yang terakhir ada berita dari Kompas. Ketua DPR meminta pemerintah gencar sosialisasi vaksin berbayar. Gencar sosialisasi vaksin berbayar. Ketua DPR ya. DPR kan harusnya perwakilan rakyat ya. Ya udah, oke. Kita bahas yang pertama menurut berita ini, menurut sudut pandangku. Berita yang pertama yaitu Bu Risma dan kepada pegawai di Kementerian Sosial, yang mana pegawai-pegawai tersebut itu statusnya berarti PNS. Yang waktu itu Bu Risma marah-marah itu mengancam untuk dipindahkan ke Papua. Kemudian berita ini muncul dan dianggap banyak orang atau banyak warganet ya, banyak dianggap warganet itu menjadi isu rasisme karena dianggapnya kenapa Papua gitu. Tapi aku paham sih, maksudnya aku paham gimana sudut pandangnya dari Bu Risma ya. Mungkin Bu Risma nggak ada niatan untuk menyinggung soal Papua atau merendahkan warga Papua, tapi mungkin karena ya letaknya Papua jauh mungkin ya. Intinya dijauhkan lah dari Pulau Jawa. Tapi ya agak ini juga ya Bu Risma, agak frontal juga karena sebelumnya waktu masih menjadi wali kota Surabaya itu juga pernah ada kasus yang menyinggung soal mahasiswa Papua juga. Makanya dari kasus kedua ini banyak orang yang mengira bahwa Bu Risma emang sepertinya sengaja kalau ingin menyinggung atau merendahkan warga Papua. Tapi menurutku Bu Risma kan ibu-ibu ya, kayak andaikan itu ibuku mungkin ya kasihan juga. Tapi aku percaya, menurutku Bu Risma bukan sengaja untuk secara langsung merendahkan teman-teman yang ada di Papua. Mungkin karena lagi marah dan meluap-luap ya, makanya sampai istilahnya mengancam untuk memindahkan ASN ke Papua. Ya sih, intinya gitu. Sampai Sujiwo Tejo dia berkomentar. Kemudian banyak sih yang menanggapi berita ini. Tapi aku percaya Bu Risma pasti nggak dengan sengaja menyinggung atau merendahkan teman-teman atau warga yang ada di Papua. Oke, lanjut. Kemudian yang kedua, PPKM diperpanjang. Nah, ini juga masih belum diputuskan ya.
apakah PPKM diperpanjang atau tidak. Mas, katanya pemerintah sih Pak Luhut sih bilang masih akan ini mengambil data yang ini yang sudah dijalankan ini nanti sampai sampai tanggal 20, kemudian hasilnya itu seperti apa nanti dilihat, direview, kemudian untuk memutuskan apakah PPKM diperpanjang atau tidak. Kalau sampai diperpanjang sih kasihan, yang kena dampak langsung itu masyarakat yang ada di bawah, masyarakat kecil yang kerjanya harian, kemudian masyarakat-masyarakat yang pedagang, itu kena dampaknya secara langsung karena dia menggantungkan hidupnya dari seputar itu. Kalau mungkin pegawai-pegawai yang bulanan atau pegawai-pegawai yang gaji istilahnya gajian bulanan mungkin agak lebih aman. Yang kena dampak dari PPKM secara langsung itu masyarakat-masyarakat yang ada di bawah, masyarakat kecil yang menggantungkan hidupnya dari berdagang atau kerja harian. Itu yang kena dampak secara langsung. Efeknya juga meluas, kemudian dampaknya juga banyak yang ngerasain. Mungkin yang masyarakat menengah ke atas berpenghasilan bulanan mungkin enggak secara langsung kena dampaknya. Mungkin dampaknya ada pemotongan gaji seperti di kantor-kantor yang ada di sekitar Jakarta, perkantoran. Tapi yang kena dampak secara berat itu ya masyarakat kecil. Kemudian soal PPKM ini kalau berlanjut takutnya itu kalau tidak ada bantuan dari pemerintah, takutnya itu banyak muncul kejahatan-kejahatan, kemudian antar inilah apa? Crash antar sesama masyarakat, terutama yang golongan atas dan golongan bawah. Itu yang ditakutkan kalau sampai pemerintah tidak ngebantu secara apa istilahnya bantuan sosial atau secara uang tunai atau dan lain sebagainya. Itu mungkin dampak yang akan ditimbulkan. Juga ini apa penertiban dari Satpol PP itu juga agak banyak berita yang apa muncul itu agak arogan ya cara cara untuk menegurnya atau ininya cara menegur pedagang juga beberapa ada yang bukan beberapa lagi mungkin banyak yang bersikap arogan. Kemudian nah ini sampai ada berita juga yang denda 5 juta pedagang langgar PPKM. Nah, pedagang atau dalam kasus ini sih pemilik coffee shop ya sepertinya. Nah, yang langgar ini didenda 5 juta. Bayangin kalian. Dia nyari dia nyari apa istilah nyari uang, nyari nafkah sehari-hari dari itu, dari usaha itu. Kemudian udah dibatasin jamnya. Kemudian dianggap melanggar dan didenda 5 juta. Nggak kebayang sih. Mungkin pedagang itu apa pemilik coffee shop itu untuk mendapatkan 5 juta mungkin lebih kali dari sebulan. Mungkin itu laba lebih lebih mungkin. Aku yakin lebih. Karena mungkin ini kayak coffee shop yang pinggir jalan gitu, enggak yang coffee shop yang mewah. Masih dibatasin jam kerjanya, kemudian didenda. Nah, menurut berita ini, itu si mas-masnya yang pedagang kopi ini langsung ketika disidang, itu dia langsung secara spontan untuk memilih mendingan di penjara. Kan ini tau, bandingannya itu didenda 5 juta atau di penjara 3 hari. Ya kalau menurutku ya lebih mending di penjara 3 hari, di sel 3 hari daripada harus kehilangan atau bingung mencari uang 5 juta. Gimana enggak? Tapi ini penuh apa? Jasa apa jaksa ya jaksanya malah ini menyuruh untuk mempertimbangkan aneh juga menurutku jaksanya untuk menyuruh untuk mempertimbangkan dia apa istilahnya mungkin bingung tidak punya uang juga untuk membayar denda malah disuruh untuk mempertimbangkan apakah mau di penjara atau tidak ya tapi pada akhirnya pada berita ini mas-masnya itu ya akhirnya menerima usulan untuk memikirkan lagi. Mungkin masnya sekarang sedang bingung yang mencari uang 5 juta di mana.
Oke, lanjut. Berita selanjutnya, Satpol PP di Goa memukul ibu hamil. Parah juga ya. Berita dari Detik. Satpol PP di Goa memukul ibu hamil. Nah, ibu hamilnya itu ternyata istri dari pedagang. Nah, Satpol PP ini menertibkan apa? Pedagang apa sih, kafe sepertinya, pemilik kafe atau pemilik tempat makan. Kemudian sampai ricu dan memukul ibu yang kebetulan sedang hamil. Hari ini masih rame di sosial media Twitter. Tadi siang trending, sampai sekarang kayaknya masih trending, masih dibahas banyak orang. Foto bapak yang mukul juga kesebar di mana-mana di sosial media. Mungkin tekanan mental ya keluarganya. Tapi ya parah juga ya kalau sampai memukul, yang dipukul ibu-ibu hamil. Lewatin lah. Oke, lanjut. Berita selanjutnya nggak tahu dibahas apanya. Kelakuan Satpol PP sampai arogan kayak gitu. Selanjutnya, Ketua DPR meminta pemerintah gencar sosialisasi vaksin berbayar. Ini malah yang ngomong Ketua DPR ya, Ibu Puan. Iya, Ketua DPR Ibu Puan Maharani meminta untuk pemerintah gencar sosialisasi vaksin berbayar. Berita ini juga kayak dikritik oleh WHO langsung. Harusnya vaksin, padahal ini malah justru vaksin yang diperuntukkan untuk masyarakat karena namanya juga vaksin Nusantara, tapi ternyata pemerintah menyiapkan vaksin ini untuk dijual ke masyarakat. Nggak tahu ya pola pikirnya kayak gimana. Tapi kemarin sudah apa, yang untuk umum juga sudah ini sih, udah gratis sih. Yang awal-awal dulu Sinovac, kemudian AstraZeneca itu juga gratis. Tapi ini untuk yang kedua, ini untuk vaksin yang diproduksi sendiri malah berbayar. Aneh juga ya, itu kan produknya pemerintah. Kemudian yang diperuntukkan untuk masyarakat Indonesia, tapi malah diperbayarkan. Ibu Puan Maharani. Pemerintah kerja sama BUMN. Sama BUMN, ya BUMN. Apotik. Kimia Farma atau apa sih? Sepertinya Kimia Farma, salah satu inilah produsen obat milik pemerintah, milik BUMN. Nah, itu yang memproduksi, kemudian diisukan untuk vaksin yang berbayar. Nah, katanya ini aku dengar-dengar lihat dari sosial media ada banyak yang udah kedaftar di ini namanya, terutama yang ini ya, yang perusahaan-perusahaan di Jakarta, nama-nama pegawainya itu didaftarkan untuk mengantri vaksin ini. Yang mana kalau sudah didaftarkan untuk mengantri pas vaksin ini, dia otomatis tidak dapat mengantri untuk vaksin yang gratis. Iya, kasihan ya harus membayar. Nggak tahu sih membayar langsung dari kantong pribadi atau dibayarkan kantornya masing-masing. Tapi menurutku aneh ketika itu program pemerintah yang seharusnya bisa diproduksi sebanyak-banyaknya untuk divaksin untuk masyarakat malah diperjualbelikan. Kemudian vaksin ini per dosis itu harganya sekitar berapa kemarin aku lihat, 300 atau malah lebih, atau 400 mungkin satu dosisnya, sekitar segitu kemarin aku lihat. Menurutku aneh pemerintah, langkahnya aneh. Mungkin yang disasar golongan menengah ke atas bisa juga, tapi kalau golongan menengah ke atas pun kalau sebenarnya bisa ngedapetin yang gratis, pasti mereka minta vaksin ya yang gratis. Iya sih, harusnya pemerintah lebih ini sih. Nggak tahu, mungkin pemerintah uangnya habis atau bagaimana, atau mau mencari untung dari ini. Nggak tahu lah Ibu Puan Maharani.
Harusnya hari ini tadi aku membuat bumper untuk apa pembukaan di video, tapi belum ada footage untuk ngebuat bumper, jadi masih seperti biasa normal, nggak ada bumpernya. Ngeditnya juga masih seperti biasa. Dari kelima berita ini yang paling parah menurutku ini sih, Bu Risma tidak terlalu, mungkin isunya ya, karena di Papua kan sedang rame apa gencatan senjata, kemudian soal referendum kemarin juga beritanya lagi rame, kemudian ditambah-tambahi, dibumbui oleh berita yang seperti ini lagi, menyinggung Papua lagi. Cukup rumit berita yang apa kondisi di Papua sekarang. Kemudian yang kedua ada PPKM diperpanjang. Nah ini menurutku agak ini sih, ya berdampak pada orang banyak tapi tidak terlalu. Yang lucu itu ini, denda 5 juta kepada pelanggar PPKM. Ini lucu ini. Kemudian ini kalau ada nominasi berita terlucu mungkin masuk. Kemudian selanjutnya ada Satpol PP gua pukul ibu hamil, ini juga parah sih. Ketua DPR meminta pemerintah gencatan senjata. Oke, ini juga meresahkan, agak meresahkan. Aneh sih keputusan pemerintah akhir-akhir ini tak anggap aneh, karena banyak yang tidak disetujui masyarakat sepertinya. Menurutku juga gitu. Keputusannya banyak yang terburu-buru, kemudian keputusannya banyak yang kurang tepat. PPKM juga yang darurat ini dianggap terlalu terburu-buru. Istilahnya kan PPKM darurat, itu kan dianggap darurat ya, dianggap terburu-buru dan tidak ada solusi untuk masyarakat yang ada di bawah. Iya sih, banyak yang bisa dikritik dari pemerintah kita sekarang. Kemarin juga ini apa BEM UI. Nah, ngomong-ngomong soal BEM UI, kemarin menurutku masih normal sih kritiknya. Mungkin kalau kritiknya seperti itu kemudian dibantah dengan kita masyarakat orang apa? Masyarakat orang timur, maksudnya bukan orang barat, tapi kritiknya seperti itu tidak menunjukkan sopan santun, ya gimana mau politik dianggap sopan santun. Apa mengkritik pemerintah boleh melalui sosial media juga boleh, asalkan tidak menghina. Nah ini mungkin yang agak batasannya itu agak tipis antara menghina atau mengkritik. Nah kemarin BEM UI itu menurutku masih tak anggap wajar kritikannya. Dia bisa ngambil momentum meskipun dalam kondisi seperti ini. Nggak wajar kalau malah misal kemarin BEM UI sampai demo di jalan, malah itu nggak wajar lagi. Menurutku ini apa kritik dari BEM UI bagus, dia bisa menempatkan momentum dan langsung kedenger sama telinganya Pak Jokowi. Waktu itu kan beberapa hari kemudian langsung Pak Jokowi bikin statement ya, intinya ya nggak apa-apa, emang pemerintah perlu dikritik tapi ya menggunakan cara-cara yang santun. Nah menurutku BEM UI juga caranya masih normal, masih mungkin ada ini sih, ada ngepost gambar yang nyoret-nyoret wajah Pak Presiden mungkin ya, Pak Jokowi mungkin, tapi nggak digimana-gimanain sih. Kalau kulihat gambarnya masih normal-normal aja, paling ini sih mata dalam gambar Pak Jokowi disilang itu, tapi pesannya itu nyampe gitu loh ke Pak Jokowi, bahkan langsung direspon oleh Pak Jokowi. Sempat ramai juga antara BEM UI sama salah satu pendukung politisi yang jadi dosen di UI lah, intinya itu juga beritanya ramai kemarin. Paling itu yang bisa berita-berita lucu hari ini, lucu dan wadaw. Oke, cukup kali ya. Kayak sih tidak ada yang dibahas lagi. Ketambahan tadi berarti yang tidak ada di sini berarti soal BEM UI kebahas sedikit. Cukup sepertinya, cukup. Ini udah 10 menit lebih. Oke, cukup teman-teman.
Kalian bisa apa? Usul berita apa yang mau dibahas atau ngobrolin soal apa. Kemudian kalian yang punya channel YouTube yang baru mulai juga bisa untuk buat video bareng, ngebahas apapun, ngobrol apapun juga boleh. Ya, yang penting ada kegiatan untuk yang bisa dilakukan. Oke, terima kasih. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.